Jadi Nabi Soleh itu sezaman dengan Nabi Hud, ya, dan masih bersaudara. Nah, tidak lama setelah Nabi Soleh tidak ada nabi. Nah, muncul Nabi Ibrahim alaihissalam. Gitu. Nah, muncul setelah itu Nabi Ibrahim alaihissalam dan nabi-nabi setelahnya. Ya, dari Nabi Ibrahim itu banyak nabi-nabi. Ya, dari anak cucunya. Maka disebut Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Nah, gitu. Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kadzabat Tsamudul mursalin. إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون. Kadzabat, telah mendustakan, Samudu, kaum Samud, al-mursalin, semua rasul. Padahal yang didustakan siapa? Yang didustakan Nabi Soleh saja seorang oleh mereka. Tapi Allah katakan kaum Samud telah mendustakan semua rasul. Ya, kaidahnya sama, karena satu rasul tidak diimani sama dengan tidak mengimani semua rasul. Seluruh rasul. Ya, kenapa? Karena semua rasul itu membawa misi yang sama. Membawa risalah, pesan dari Allah, pesannya sama. Jangan menyembah kecuali kepada Allah saja. Jangan menyekutukan Allah dengan siapapun, sama misinya. Nah, kalau tauhid ini dipegang benar, semuanya akan benar. Jadi asasnya ada di tauhid. Nah, untuk mengetahui ajaran tauhid yang benar, ya harus melalui nabi. Ya, kalau tidak melalui nabi nggak bisa. Jadi kalau di Injil itu, di Bible mereka mengatakan tidak ada satupun yang dapat sampai kepada Bapa kecuali melalui aku, melalui jalanku. Ya benar. Gak bisa kalau tidak melalui Nabi Isa alaihissalam di zamannya untuk kaumnya. Begitu. Di zaman Nabi Musa nggak ada yang bisa sampai kepada Allah tanpa melalui Nabi Musa alaihissalam. Kenapa? Karena dia utusan Allah subhanahu wa ta'ala yang menyampaikan pesan-pesan Allah. Bagaimana tahu pesan-pesan Allah tanpa mengetahui Rasul? Ya, tanpa taat kepada Rasul nggak bisa. Sama aja. Baik itu ya. Bagaimana itu kaumnya Nabi Saleh, kaum Samud mendustakan para Rasul? Apa katanya? إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون. Ya, ketika qala berkata, lahum kepada mereka, kepada kaum Samud. Siapa yang berkata? Akhuhum, saudara mereka. Kenapa tuh penting dikatakan saudara mereka? Karena Allah memilih nabi itu dari yang sudah dikenal oleh masyarakat bahwa itu memang manusia pilihan. Mereka sudah tahu track record-nya. Siapa saudara mereka? Salihun, yaitu Saleh. Apa yang Saleh katakan? Ala tattaqun. Apakah kalian tidak takut kepada Allah? Tuh, pertanyaan seperti ini tuh, ya pasti kan ada latar belakangnya. Orang berbuat maksiat tidak takut kepada Allah kah? Itu sudah pertanyaan yang sangat dalam sekali. Yang muncul dari perasaan yang sangat dalam,
dengan bahasa yang lembut. Kamu nggak takutkah? Apa kamu nggak takutkah kepada Allah? Kamu tuh berbuat maksiat kayak gitu, nggak takut akhirnya seperti apa? Saking sayangnya Nabi Soleh kepada kaumnya, kaum Tsamud. Nah, kaumnya itu pastikan ngomong itu. Nah, apaan kamu ngomong apa itu kayak gitu? Kenapa kamu tiba-tiba jadi polisi perilaku kita dalam ritual, polisi ritual kita, polisi perilaku kita? Ya, Nabi Hud menjawab, ini sesungguhnya aku. Tuh. Perhatikan kata-kata ini. Di ayat berapa? Tuh, ayat 143. Ya, ini sesungguhnya aku. Lakum buat kalian semua. Ini ayatnya nih. Ya, perhatikan baik-baik nih. Pak Nizum. Sesungguhnya aku lakum rasulun amin. Asalnya inni rasulun aminun lakum. Asalnya tuh. Jadi lakum itu mestinya di sini di akhir. Kenapa didahulukan? Supaya bisa difahami bahwa ini adalah pembatasan. Ya, pembatasan atau namanya al-hasr. Yaitu pembatasan. Artinya apa? Ini sesungguhnya aku lakum hanya kepada kalian saja. Oh. Hanya kepada kalian saja Rasulun diutus. Aminun seorang utusan yang terpercaya. Jadi untuk kaum itu aja Ustaz ya? Ya hanya untuk kaumnya saja. Semua nabi hanya untuk kaumnya. Berbeda dengan Rasul SAW untuk seluruh dunia. Ya. Seperti Nabi Isa mengatakan wa rasulan ila bani Israel. Dan aku diutus sebagai rasul, sebagai utusan kepada Bani Israel. Kepada Bani Israel saja. Ya. Tuh, maka menurut Nabi Isa, setiap Yahudi, Nasrani yang bukan keturunan Israel, tidak ada darah Israel, maka mereka bukan Yahudi, bukan Nasrani. Maka mereka adalah para penganut paganisme. Begitu, Pak. Ya, mazhab Syafi'i itu ya yang dianut oleh Muslim Indonesia. Baik ya. Jadi itu rahasianya innilakum rasulun. Jadi itu menunjukkan apa? Lil hasar menunjukkan pembatasan. Seperti iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami menyembah. Ya, asalnya na'budu iyyaka, kami menyembah kepadamu. Iyakanya taruh depan, hanya kepadamu kami menyembah. Ya. Jadi kata Nabi Saleh, fattaqullaha wa ati'un. Jadi takwalah, takutlah kalian kepada Allah, bertakwalah kalian kepada Allah. Kenapa diajak bertakwa kepada Allah? Karena mereka tahu, mereka kenal Allah itu siapa. Karena mereka asalnya adalah dari orang-orang yang diselamatkan oleh Allah bersama Nabi Nuh alaihissalam. Ya, keturunan-keturunan itu nggak jauh itu. Ya, kalau kita lihat di silsilah keturunannya tuh. Jadi apa yang mereka sembah? Berhala. Lagi-lagi batu disembah. Ya. Tuh, kenapa tidak cukup fattaqullah, bertakwalah kepada Allah, tapi harus wa'ati'un, dan taatilah aku. Kenapa itu? Rahasianya adalah karena
Tidak bisa orang bertakwa kepada Allah tanpa melalui utusan Allah. Kenapa demikian? Karena pesan-pesan Allah itu diturunkan melalui Jibril kepada utusan Allah, kepada Rasulullah. Baru dari Rasulullah, utusan Allah kepada masyarakat, kepada kaumnya. Begitu. Ya. Nggak bisa kita bertakwa kepada Allah tanpa mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nggak bisa. Ikut Quran saja. Nggak bisa, bagaimana? Ya, mau sholat 5 waktu bagaimana itu? Nggak ada aturan dalam Quran itu. Ya. Jadi itu tidak bisa dipisah. Takwa kepada Allah dengan taat kepada Rasulullah itu tidak bisa dipisah. Ya. Ini sudah kaidah semua ini. Ya, ringkas sekali. Terus, kenapa Nabi itu ngotot berdakwah? Apa demi memperoleh dunia agar dibayar? Apa maunya itu? Pengen kaya? Ternyata semua Nabi mengatakan dengan kata-kata yang sama. Wa ma as'alukum alaihi min ajrin. Dan wama dan tidaklah as'alukum aku minta kepada kalian alaihi atasnya, atas dakwah ini min ajrin. Ajrin itu artinya pahala, bayaran. Min artinya pun. Jadi kita bisa terjemahkan, aku tidak meminta kalian atas dakwah ini sedikit bayaran pun. Sedikit pun bayaran aku tidak minta. Minnya ini lit taklil, untuk menyebut, untuk menyatakan sedikit. Nah, atas dakwah ini aku tidak meminta sedikit pun bayaran dari kalian. Kenapa? In ajriya, ada in ada illa, artinya in tidak. Ya. In ajriya tidaklah pahalaku, bayaran untukku, illa ala rabbil alamin, kecuali atas Rabb, pencipta, pemelihara, pendidik, pemilik seluruh alam. Bayaran untuk saya atas dakwah ini akan dipenuhi oleh Allah, Tuhan semesta alam. Ya. Jadi apa yang bisa kita ambil dari ayat itu? Pertama, ya. Pertama, harus seorang dai itu harus memberikan jaminan kepada warga, kepada masyarakat bahwa dia dari dakwahnya tidak minta uang. Satu itu tiket. Tidak minta bayaran. Kalian belajar, kita tidak minta uang, tidak minta bayaran. Ya, satu ya. Jadi tidak membebani masyarakat. Yang kedua, in ajriya illa ala rabbil alamin. Yang kedua, harus ditekankan bahwa kita dakwah itu bukan tidak dibayar. Dibayar oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah pasti bayar. Harus yakin itu. Nah, dari illa ala rabbil alamin itu sekaligus sebagai pukulan untuk kaum Samud yang menyembah batu, menyembah berhala. Ya, bagaimana kan batu itu disebut Rob, disebut Tuhan? Ya, dia tidak punya apa-apa. Kita kalau mau sembah Allah yang ciptakan jagat raya ini. Oh ya. Pendek kata, ini ayat ini ngajarin kita semua, terutama para dai, agar ikhlas dalam berdakwah. Ya. Agar tidak membebani masyarakat dalam berdakwah. Oh, waduh, ini mau kasih ceramah harus disiapkan 100 juta, 200 juta berat. Ya, nggak boleh kayak gitu. Terus masyarakat harus
ajari untuk apa saja supaya tujuannya ikhlas karena Allah. Ya, sebelum mengajarkan ikhlas kepada masyarakat, dai-nya harus ikhlas duluan. Ini tentu pentingnya. In ajriya illa ala rabbil alamin. Ayat 145. Ya, atutrakuna fima hahuna aminin. Itu sudah mulai kasih pengertian. Atutrakuna, apakah kalian akan dibiarkan fima hahuna, pada apa yang ada di sini, aminin, hidup secara aman. Ya, kalian menyembah berhala, waduh berbuat maksiat, apakah akan dibiarkan kalian itu hidup aman? Ya, fi jannatin wa uyun. Jannatnya bukan hanya surga itu. Di kebun-kebun dan mata air subur. Subur itu banyak korma. Mata airnya juga banyak, tidak usah pakai bor. Mata airnya udah muncrat sendiri. Banyak mata air. Ya, akan disebut wa zuru'in wa nakhli tal'uha hadim. Wa zuru'in, dan tanam-tanaman. Wa nakhlin, dan pohon korma. Tal'uha, yang mayangnya hadim, lembut. Apakah kalian dibiarkan kalian menikmati rezeki Allah terus kalian berbuat maksiat, dibiarkan begitu saja? Ya, kayak begitu. Itu urusan pertanian. Menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa masyarakatnya Nabi Soleh, kaum Tsamud, itu kaum yang subur, makmur dengan pertaniannya. Ya, perkebunan, kebun korma, mata air. Ya, mereka dapatkan apa tuh namanya tuh, rutob dan seterusnya, korma-korma yang disebut tal'uha hadim tuh, ya, rutob. Wa tanhituna minal jibali buyutan. Hampir sama saja ya, itunya tuh peninggalannya kaum Ad dan kaum Tsamud. Wa tanhituna, dan kalian mengukir minal jibali, dari gunung-gunung diukir. Ya, kalian mengukir dari gunung-gunung, kalian pahat itu gunung-gunung. Oh, kayak apa itu dahsyatnya mereka. Buyutan, sebagai rumah-rumah. Jadi dibikin rumah gunung itu. Farihin, farih itu dengan cara yang sangat hebat sekali. Cara yang sangat mengagumkan sekali. Ya, hadiqin, cerdas, dengan cara yang cerdas sekali, pintar sekali mereka. Ya, menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa budaya mereka saat itu sudah tinggi sekali. Peradabannya itu di zamannya tinggi sekali. Istilah orang sekarang bisa membuat atau membangun bangunan pencakar langit. Oh, itu gunung diukir, dipahat, kayak apa itu? Dahsyatnya zaman itu ya. Jadi apakah dibiarkan begitu saja? Ya, menikmati rizki Allah dan seterusnya? Enggak. Kalian berbuat maksiat itu akan ada sanksi. Maka ingatkan lagi, fattaqullah, jadi takwalah kalian kepada Allah, itu rizki dari Allah. Itu tidak ada, bukan tidak ada hitungan, itu pasti dihitung. Kalian menikmati rezeki Allah, kalian bermaksiat, pasti Allah marah. Fattaqullah, takwalah kalian kepada Allah. Wa ati'un, dan taatilah aku. Tuh. Gak bisa takwa kepada Allah tanpa taat kepada Rasul. Gak bisa. Mustahil. Ya. Wala tuti'u amral musrifin. Dan janganlah kalian mentaati perintah orang-orang yang hidup berlebihan.
Ya, biasa zaman itu. Mana yang disebut hidup berlebihan? Ya, main perempuan, main judi, waduh, perbuatan maksiat yang mungkin kita tidak terfikirkan oleh kita mereka lakukan. Berlebihan. Siapa tuh orang-orang yang hidupnya berlebihan? Alladzina yufsiduna fil ardi. Yaitu orang-orang yang membuat kerusakan di muka bumi. Itu orang-orang yang hidupnya berlebihan. Dengan apa mereka merusak bumi? Ya, dengan perbuatan maksiat. Setiap perbuatan maksiat adalah tindakan merusak bumi. Ya. Udah. Tolong. Harus dijaga alnya. Karimah. Jadi orang-orang yang berlebihan adalah mereka yang selalu merusak bumi. Tindakannya membuat bumi itu rusak. Dengan apa? Dengan berbuat maksiat. Karena maksiat itu efeknya adalah pengerusakan terhadap bumi. Ya. Zaman Nabi Nuh nggak ada tuh yang namanya illegal logging, nggak ada. Tapi Allah bikin banjir. Kenapa? Karena mereka bermaksiat. Maksiat itu bikin celaka, mengundang bencana perbuatan maksiat. Ya. Wala yuslihun, dan mereka tidak memperbaikinya. Memperbaiki kerusakan bumi dengan apa? Dengan tindakan nyata, dengan bertobat, dengan beribadah, dengan taat kepada Allah. Itu memperbaiki bumi. Ya, Allah kasih hujan, Allah kasih tanaman yang subur, buah-buahan yang banyak. Dengan apa itu? Dengan mengelola kekayaan alam dengan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Terus ini orang-orang kaya nih dari kaum Samud mengatakan, qalu, mereka mengatakan, innama anta minal musahharin. Innama, tidak lain dan tidak bukan, anta kamu hai Saleh, minal musahharin, termasuk orang-orang yang terpengaruh. Kena sihir, kamu nih gila. Ini orang kamu ngomong nih gak sadar. Kamu ngomong gak sadar, di depan siapa kamu ngomong. Nah, begitu ya kira-kiranya itu. Jadi dihina sebagai orang yang kena sihir, orang kesurupan. Kalau Rasul SAW dihina sebagai orang yang gila. Ya. Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Dengan nikmat Tuhanmu kamu bukan orang gila. Ya, kamu jangan terpengaruh. Disebut sebagai orang gila, sebagai teroris, macam-macam. Ya, label yang buruk. Itu sengaja dibangun supaya masyarakat menjauhi Nabi Saleh. Ya. Mereka tidak percaya bahwa Nabi Saleh adalah rasul. Alasannya adalah, kenapa rasul harus dari manusia? Kenapa tidak malaikat saja? Maka mereka mengatakan, ma anta illa basyarum mithluna. Ya, kamu tuh jangan omong saja, ya, jangan omon-omon saja, kata Pak Prabowo. Ya. Jangan omong doang. Ya, ma anta, tidaklah kamu kecuali
Basyarun, manusia mithluna seperti kita juga. Ya, kamu ngaku utusan Tuhan, manusia. Sama aja dengan kita. Ya, jangan belagu gitu kira-kira ya. Baik, kalau kamu mengaku sebagai Tuhan, sebagai utusan Tuhan, mana buktinya? Ya, mau apa tuh? Mau mukjizat. Fa'ti bi ayatin, maka datangkanlah satu mukjizat, satu tanda bahwa kamu adalah seorang rasul. Tandanya mukjizat. In kunta minas sadiqin, kalau kamu termasuk orang yang jujur. Baik. Nah, ayatnya tuh tiba-tiba mengatakan qala hadhihi naqatun. Ya. Qala, siapa yang berkata? Nabi Saleh. Qala hadhihi naqatul laha syirbu wa lakum syirbu yaumin ma'lum. Ya. Nabi Saleh mengatakan ini unta. Ya, dia punya hak untuk minum. Walakum syirbun, dan kalian juga punya hak untuk minum. Ya. Yaumim ma'lum, di hari yang sudah ditentukan. Asalnya ini bagian dari ihtibak ini. Qala hadhihi naqatul laha syirbu yaumim ma'lum walakum syirbu yaumim ma'lum. Oh, asalnya. Nah, ini onta yang kalian minta. Jadi rupanya yang diminta oleh mereka adalah terlahirnya onta yang sedang bunting dari batu yang besar, batu bisu besar suruh melahirkan onta. Oh, itu waduh. Ya. Ada aja. Ya, tapi Allah berikan ya dari batu itu keluar onta. Oh, maka disebutnya naqatullah, ontanya Allah. Litasyrif namanya, untuk memuliakan onta itu. Jadi ada 3 sumur saat itu ya. Nah, sumur yang paling besar itu dipakai untuk keperluan sehari-hari masyarakat setempat. Nabi Saleh katakan, ini harus minum sehari, sumur ini untuk minumnya onta. Saat onta ini minum, kalian bisa perah susunya cukup untuk orang satu desa. Ya, besoknya bagian kalian untuk memanfaatkan sumur ini. Sehari, onta sehari kalian memanfaatkan sumur itu. Ya, sudah dibagi. Ya, tidak berat menurut saya. Wala tamassuha, dan janganlah kalian menyentuh onta itu. Bisuin, dengan satu hal yang buruk. Fayakhudzakum, karena akan menyebabkan kalian disiksa adzabu yaumin azim, oleh siksa hari yang sangat mengerikan. Ya. Soalnya kalau kalian macam-macam nanti kalian akan disiksa. Ya. Fa'aqaruha, bukan saja menyentuh dengan cara yang kasar, tapi itu disembelih, mereka menyembelihnya. Ya, fa'asbahu nadimin, maka mereka besoknya menyesal. Ya. Fa'akhadhahumul 'adzabu, maka mereka ditimpa oleh siksa. Inna fi dzalika laayah. Sesungguhnya pada hal seperti itu benar-benar terdapat tanda. Tanda apa? Tanda kenabian Nabi Saleh. Tanda bahwa Allah itu memang perkasa. Wa ma kana aktsaruhum mu'minin. Dan ternyata kebanyakan mereka tidak beriman. Wa ma kana, dan tidaklah ada, aktsaruhum, kebanyakan mereka, mukminin, beriman.
Artinya ada yang beriman, tapi kebanyakan tidak beriman. Ya, bukan semua tidak beriman, enggak. Kebanyakan tidak beriman. Berapa persentasenya tidak disebut. Kebanyakan tidak beriman. Kenapa? Karena masyarakat mengikuti tetuanya, mengikuti kepala sukunya, mengikuti istilahnya apa ya, pemuka masyarakatnya. Itu yang diikuti orang kaya yang diikuti, begitu. Ya, sama seperti sekarang ya. Orang yang berkuasa terus diikuti ya, supaya dapat kekuasaan. Manusia. Jadi bukan tidak ada yang beriman, ada. Wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim. Dan sesungguhnya Tuhanmu benar-benar Dia Maha Perkasa, Maha Penyayang. Ya. Seperti apa itu siksanya? Ini kita sudah lewati ya di surah Hud. Di surah Hud itu ya dimulai ayat 61. Jadi di ayat 61 surah Hud nih saya baca ya. Wa ila Thamud akhuhum Salihah. Kepada Thamud diutus oleh Allah saudara mereka Saleh. Qala ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairuh. Nabi Saleh mengatakan, wahai kaumku, sembah Allah saja. Enggak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Selain Allah enggak ada. Wa ansya'akum minal ardi wasta'marakum fiha. Dia telah menciptakan kalian dari tanah. Ya. Dan Allah memerintahkan kalian untuk meramaikan bumi ini. Ya, fastaghfiruhu tsumma tubu ilaih. Kalian telah berbuat yang macam-macam ya. Mohon ampun kepada Allah. Taubat kepada Allah. Inna rabbi qaribun mujib. Ya, kalian menyembah berhala segala, kalian bertobat. Allah itu dekat, Allah itu merespon apa yang kalian katakan. Tapi apa yang mereka katakan? Qalu ya Salih, mereka mengatakan, hai Salih, qad kunta fina marjuwan qabla hadha. Ya, sebelum ini kita ini sangat berharap kepada kamu. Sebelum kejadian seperti kita berharap kepada kamu untuk jadi pemimpin, untuk jadi tetua kita. Atanhana an na'budu ma ya'budu abauna. Lihat tuh. Kenapa kamu melarang kita menyembah sesembahan-sesembahan yang dilakukan oleh nenek moyang kita? Wa innana la fi syakkin mimma tad'una ilaihi murid. Ya. Kita enggak percaya sama kamu. Kamu itu ngomong saja. Jadi Nabi Hud tidak dipercaya. Nabi Hud katakan, ya qaumi ara'aytum in kuntu ala bayyinatin min rabbi. Wahai kaumku, bagaimana pendapat kalian kalau ternyata saya bisa menunjukkan kehebatan kepada kalian, kehebatan dari Tuhanku, mujizat dari Tuhanku. Wa atani minhu rahmatan, dan Allah memberikan rahmat, mendatangkan rahmat darinya. Faman yansuruni min Allah. Ya, siapa yang bisa menolong saya dari siksa Allah in asaitu, kalau aku bermaksiat kepadanya, membangkang kepadanya. Fama tazidunani ghaira takhsir. Kalian hanya akan merugikan saya saja ya kalau saya berbuat maksiat. Terus mereka minta unta, Allah kasih ya. Wa yaqum hadhihi naqatullahi lakum ayatan fadharuha ta'kul fi ardillah wa la tamassuha bisu'in fayakhudhukum 'adzabun qarib. Jadi rupanya setelah itu disembelih. Ya, lalu begitu Saleh tahu itu disembelih, Saleh mengatakan, "Tamatta'u fi darikum thalathata ayyam." Silakan kalian berpesta pora di rumah kalian, makan daging onta itu 3 hari saja. Dzalika wa'dun ghairu makdzub. Itu adalah janji, itu adalah ancaman yang tidak bisa dielakkan. Jadi hari pertama muka mereka memerah, hari kedua hitam, hari ketiga semuanya bergelimpangan. Ya. Baik, lihat. Falamma jaa amruna najayna Salihan wal ladzina amanu ma'ahu bi rahmatin minna wa min khizyi yawmi idz. Ya, ketika. Halo? Ya, ketika
siksa kami datang, kami selamatkan soleh bersama orang-orang yang beriman bersamanya dengan rahmat kami. Ya, wa min khizyi yaumi id, dan kami selamatkan soleh dan orang-orang yang beriman bersamanya itu dari kehinaan hari itu. Inna rabbaka huwal qawiyyul aziz. Sesungguhnya Tuhanmu benar-benar maha kuat, maha perkasa. Wa akhadhal ladzina zalamus sayhatu. Ya, dan orang-orang yang zalim itu direnggut, disiksa oleh Allah dengan as-sayha. Sayha itu satu kali jeritan. Ya, jeritannya malaikat, jeritannya Jibril, teriakannya satu kali teriakan mati semua. Fa asbahu fi diyarihim jathimi. Ya, maka besoknya bergelimpangan mereka di rumah-rumah mereka, ka'allam yaghnau fiha, seperti sebelumnya tidak ada mereka itu. Ala inna thamuda kafaru. Perhatikan baik-baik. Sesungguhnya kaum Samud itu telah ingkar Rabbahum, kepada Tuhan mereka. Ala bu'dan li Thamud. Diingat baik-baik. Yaitu kaum Samud itu karena maksiatnya, karena tambengnya tidak mau menerima nasihat, dipunahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu tuh. Ya, insya Allah besok hari Jumat yang